بالعالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله نعمة على عبد فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah sebuah lafaz yang mulia yang biasa kita sebut dengan lafzul hamdalah. Karena ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka ucapan ini biasanya terucap di saat hamba tersebut melakukan antara dua aktivitas yang sangat mulia, yang menunjukkan bahwa memang dia sejatinya orang yang beriman dan menunjukkan kualitas keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin hafizakumullah, paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah itu di dua kondisi. Yang pertama, kita mengucapkan alhamdulillah lisyukri, karena kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah lil madhi, yaitu ketika kita sedang memuja Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka di saat seseorang hamba itu kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka sejatinya dia telah bersyukur, dan sejatinya di satu waktu yang sama dia sedang memuja Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika mendetilkan dan mentafsirkan lafaz alhamdulillah, maka ada dua perbedaan. Maksudnya adalah cakupan dan sisi perbedaan di saat ketika kita mengucapkan alhamdulillah dalam rangka bersyukur, dan di saat ketika kita mengucapkan alhamdulillah dalam rangka memuji Allah. Bapak Ibu, jikalau kita melihat dari sisi cakupan luas dan tidaknya, kondisi di saat kita mengucapkan alhamdulillah, maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah untuk memuji Allah, cakupannya, kondisinya jauh lebih luas dan lebar dibandingkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah saat bersyukur. Mengapa Bapak Ibu? Karena biasanya dalam rangka bersyukur kita mengucapkan alhamdulillah, aku sehat dan engkau anugerahkan sehat ya Allah. Alhamdulillah, engkau berikan aku rezeki yang cukup untuk hari ini ya Allah. Alhamdulillah, keluargaku sehat walafiat dan bahagia ya Allah. Bapak Ibu, kita mengucapkan alhamdulillah dalam rangka bersyukur biasanya saat kita merasa mendapatkan kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita.
Bandingkan dengan ketika kita mengucapkan alhamdulillah dalam rangka memuji, itu tidak terikat kondisi apapun. Mau sakit, mau sehat, mau bahagia, mau sempit, mau lapang, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saat kita berzikir memuji Allah, tetaplah Allah itu alhamdulillah, segala puji hanya miliknya. Contoh yang paling simpel, ketika kita tuntas melakukan salat rawatib, itu kan ada satu zikir setelah kita ucapkan subhanallah, subhanallah 33 kali, maka kita ucapkan alhamdulillah 33 kali. Mau kita sedang sakit, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tetap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun kondisiku hari ini ya Allah, tetap saja segala puji hanya milikmu. Mau lapang, mau sempit, ya tetap tidak berubah itu zikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tetap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau dalam kondisi apapun tidak pernah tidak alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Karena memang dalam rangka memuji. Hanya saja kemudian sebagaimana yang pernah kita bahas, setelah lafaz alhamdulillah beliau membedakan penegasannya. Dikatakan dalam hadis itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jikalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan yang membuat beliau berbahagia dan mudah, maka beliau ucapkan alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, dan dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan segala kebaikan berjalan dengan sempurna. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang mungkin membuat berat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ujian-ujian dan musibah yang didatangkan, maka beliau tetap akan mengucapkan alhamdulillah. Tinggal pembedanya alhamdulillah ala kulli hal. Keadaan apapun ya Allah, kondisi apapun, tetap saja segala puji hanya milik Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya kondisi apapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berzikir tidak pernah tidak alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan sesuatu yang mungkin menyusahkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Kok mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kok kemudian mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih, alhamdulillah ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz simpel dan mudah yang biasa disebut dengan hamdalah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Disebutkan bahwa afdhaluz dzikri la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah lafzul jalalah la ilaha illallah. Karena siapapun yang mengucapkan lafaz ini sebelum dia meninggal dakhalal jannah. Tapi disebutkan di kelanjutan hadis ini, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan doa terbaik adalah alhamdulillah. Makanya kadang terasa, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mungkin doa kita setelah sholat tidak terlalu panjang, atau bahkan mungkin kita jarang berdoa mengangkat kedua tangan, tapi tanpa terasa dalam budaya hidup keseharian kita sering terucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, merespon keadaan apapun dengan alhamdulillah, itu ternyata doa terbaik.
Apalagi ditegaskan dalam hadis yang lain yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ni'matan 'ala 'abdin faqala alhamdulillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat tertentu besar ataupun kecil untuk seorang hamba dan setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah, illa kana alladhi u'tiya afdal mimma ukhidh, maka dipastikan yang dia dapatkan adalah apapun yang Allah gantikan, apapun yang Allah berikan dan hadirkan itu selalu lebih mahal dan mulia dibandingkan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu persis, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam kehidupan sehari-hari ada yang hilang, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang rusak, ada yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba suka mengucapkan alhamdulillah dengan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan jauh lebih besar dibandingkan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga budaya kita terus mengucapkan alhamdulillah, apalagi mengikuti lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saat mendapatkan sesuatu yang berat, alhamdulillah ala kulli hal, itu menjadi sebuah budaya ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.